Okay, good morning, my students. Welcome back to our lesson today, English language. And I hope all of you are ready to receive my explanation about new topic this morning. Okay, look at your book. Open your book, chapter 3. The title is Party Time. In this topic, in this chapter, our topic is about invitation, atau dalam bahasa Indonesia adalah undangan. Yang pertama, definition atau pengertian dari invitation. Dalam bahasa Inggris ya, invitation is an expression that is disclosed when there is someone who want to ask other person to come to a place, or when there is someone who asks other to do something for him or for her. Sekali lagi ya, invitation is a expression that is disclosed when there is someone who wants to ask other person to come to a place, or when there is someone who asks others to do something for him or her. Pengertiannya adalah invitation atau undangan adalah sebuah ungkapan yang berhubungan dengan sesuatu di mana seseorang ingin orang lain datang ke sebuah tempat, atau ketika seseorang ingin orang lain melakukan sesuatu bagi dia. Ya. Jadi kalau kamu mau menginginkan orang lain datang ke sebuah tempat, kamu pasti membuat sebuah expressing atau ungkapan invitation. Oke. Nah, types of invitation, tipe-tipe dari invitation. Seperti kemarin kita belajar tentang offering, ada formal, ada informal. Di invitation juga ada dua tipe, yaitu formal dan informal invitation. Yang pertama, formal invitation. Formal invitation using arrangement language, menggunakan tata bahasa yang tersusun dengan baik, arrangement. Yang kedua, good writing style, menggunakan gaya bahasa yang baik. Yang ketiga, use norm and suitable custom, menggunakan tata krama yang sesuai dan dengan norma-norma yang baik. Itu dia ya. Jadi kalau kamu mau membuat sebuah undangan secara resmi, gunakanlah bahasa yang sesuai dengan norma dan tata krama yang baik. Use norm and suitable custom language ya. Jangan menggunakan bahasa yang amburadul ya, karena kita sedang membuat sebuah undangan secara resmi. Example formal invitation. Contoh dari formal invitation. Jadi yang pertama, wedding party. Untuk pernikahan, kalau kamu mau menikah, kamu mengundang, itu termasuk formal invitation. Yang kedua, school meeting, ada rapat di sekolah, rapat antar guru, itu juga formal invitation ya. Ada juga graduation ceremony. Jadi ada untuk wisuda, ketika kamu diberi undangan oleh seorang dosen ya, atau kamu diundang perguruan tinggi kamu secara resmi, ada suratnya, dan surat tersebut diberikan kepada orang tua kamu untuk menghadiri kewisuda kamu, maka ketika surat yang diberikan tersebut itu adalah formal invitation, graduation ceremony. Baik ya. Nah, di sini kita lihat juga sama seperti di buku kalian, ada tata atau format-formatnya, bagaimana langkah-langkah dalam membuat sebuah undangan dalam bentuk formal ya. Lihat bukumu halaman 34 ya.
Nah, yang pertama yang garis pertama itu adalah nama kamu, nama yang mengundang. Baru garis kedua, apa tema undangannya, apakah pernikahan atau rapat ya, atau atau graduation itu ya, itu theme of invitation. Yang ketiga, name invited person, nama orang yang diundang. Yang keempat, occasion. Dalam hal apa? Situasinya atau tempatnya, ya kan? Occasion, tempatnya. Yang kelima, waktunya, jam berapa, hari apa, ya, tanggal berapa. Oke. Six, place. Oke. Dan yang terakhir itu adalah kira-kira apa keinginan kamu di situ. Persuading to answer the invitation, artinya adalah permohonan sedikiranya Bapak Ibu menghadirinya. Nah, kalau kamu membuat sebuah undangan sebuah pernikahan, sedikiranya Bapak Ibu menghadiri pernikahan kami, begitu ya. Nah, apakah kalimat tersebut itu biasa terletak di the last, terakhir itu adalah sebuah persuading, sebuah permintaan atau bujukan sedikiranya orang yang kita undang itu menjawab atau merespon undangan kita, ya kan? Ya, kalau kamu mengundang seseorang, kamu berharap yang kamu undang itu datang ya. Oke. Nah, jadi formal invitation ini ini harus kamu buat dalam bentuk tertulis ya, ada surat undangannya, ada buktinya, ya kan, dalam bentuk cards. Coba lihat ini di buku kalian halaman 36, halaman 37 ada formal invitation, ya kan. Ini adalah sebuah undangan kepada Mr. and Mrs. Rahmat, ya, untuk undangan makan malam, dinner. Nah, lihat di situ ya. Ada, ini adalah formal invitation. Nah, dia juga menggunakan hurufnya kaligrafi. Kalau dia kaligrafi, dia berarti menggunakan tulisan yang yang pakai apa itu ya, lukisan-lukisan berbagai seni-seni begitu ya, kaligrafi ya, seni kaligrafi ya. Nah, kamu bisa lihat halaman 36-37 ya. Jadi kalau kamu mau membuat sebuah formal invitation itu harus dalam bentuk kartu, dalam bentuk surat atau secara tertulis. Oke, ya. Nah, sekarang yang kedua, informal invitation. Informal invitation berarti dalam bentuk undangan untuk yang situasi yang tidak resmi, ya kan? Nah, yang pertama, peraturannya? Should not use arrangement written. Tidak harus menggunakan tulisan yang teratur atau tersusun secara tata bahasa yang baik, ya. Kamu boleh menggunakan bahasa yang tidak harus sesuai dengan grammar yang tepat. Namanya juga informal, ya. Yang kedua, simple, tidak terlalu banyak tata bahasanya, tidak terlalu elegan, tidak terlalu dibuat-buat, tapi polite, tapi sopan, ya. Jadi kamu kalau membuat undangan mau ulang tahun, kamu membuat bahasa-bahasa yang biasa saja, sederhana saja, tidak terlalu formal, tidak terlalu pakai bahasa-bahasa intelektual, tapi tetap bermakna yang sopan. Oke. Dan informal invitation ini digunakan untuk siapa? Biasanya kepada teman-teman yang dekat, ya kan? Using for close friend. Kamu undang teman kamu waktu kamu ulang tahun, waktu kamu baru selesai kamu SMA, ada perayaan di rumah kan? Kamu undang dia, atau di kalian baru rumah baru, syukuran rumah baru, kamu undang teman kamu untuk datang. Nah, kalau dia informal invitation, dia tidak harus dalam bentuk card atau writing seperti formal tadi ya. Ingat ya, formal tadi selalu dalam bentuk writing atau bentuk card.
Kalau informal itu kita bisa dalam bentuk verbal, langsung, bicara langsung. Ya, dalam bentuk dialog. Oke, kamu bisa lihat ya, di sini ada contohnya juga. Halaman 40 bagian D, ini adalah informal invitation. Ini tentang ngajak makan malam ya. Terus ada ngajak juga mau buka sebuah perusahaan. Nah, ini walaupun dia di sini dalam sebuah perusahaan, tapi lihat ya halaman 40, Arianto sama Mr. Budi itu sebenarnya mereka close friend. Dia mengundang temannya. Walaupun dia sebuah pembukaan baru, tapi dia dalam situasi yang tidak resmi karena dia hanya mengundangnya hanya sebagai close friend, bukan sebagai mitra bisnis ya, tapi sebagai close friend. Maka dia dalam bentuk dialog. Oke. Jadi sekali lagi, formal invitation dalam bentuk card, dalam bentuk writing. Kalau informal invitation tidak harus dalam bentuk card atau writing, tapi lebih enaknya atau lebih sering digunakan kalau kita informal itu dalam bentuk verbal atau dalam bentuk dialog. Verbal artinya dalam berbicara secara langsung ya, atau dalam bentuk dialog. Oke. Nah, biasanya ekspresi apa yang kamu gunakan kalau kamu mengundang? Ya, ini sekali lagi saya ingatkan, ini biasanya untuk informal situation ya, ekspresi untuk mengundang. Misalnya, why don't you come to my birthday party? Lalu, come and join with me. Oke, ya. Terus, shall we come to Rina birthday? Ya, ini adalah sebuah invitation ya, sebuah undangan. Oke. Nah, kalau kamu ingat juga kemarin offering itu ya, ada yang accepting, ada yang declining. Oke, kalau accepting berarti kamu menerima ya. Kalau kamu menerima biasanya gimana? Berarti ada respon yang positif ya kan? That would be very nice. I would like to come. Sure. Alright. Masih banyak lagi ya. Kamu bisa lihat di buku kalian ini ada ada tanda-tanda yang mana yang responnya, mana yang enggak di halaman 40 ya. Cetak merah sama cetak biru ya. Oke, nah lalu kalau declining bagaimana? Berarti kalau menerima ada yang ada yang menolak. Kalau menolak bagaimana biasanya? Sorry, I can't join with you. Misalnya, I love to, but I have something to do. Iya ya. Oke. Terus ada juga misalnya, I wish I could. Seandainya saya bisa. But I'm not well. Ini contoh ya. I wish I could, but I'm not well. Seandainya lah aku bisa, tapi aku nggak enak badan. Nah, begitu dia ya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian. Jadi dari pelajaran kita mulai dari bab 1, 2, dan 3 ini masih belajar tentang ungkapan-ungkapan. Yang pertama kita belajar tentang offering dan suggesting ya. Yang kedua kita opinion dan took ya kan, memberikan pendapat. Dan sekarang kita pelajari adalah mengenai undangan, mengundang orang lain. Oke, jadi intinya adalah invitation itu adalah sebuah keinginan seseorang untuk meminta orang lain datang ke sebuah tempat, atau keinginan seseorang untuk meminta orang lain melakukan sesuatu kepadanya. Nah, jadi tipe invitation ada 2, formal invitation dan informal invitation. Kalau formal invitation dia dalam bentuk kartu atau dalam bentuk writing, tulisan yang biasanya menggunakan jenis tulisan kaligrafi ya. Dan yang berikutnya informal invitation.
Ini tidak harus menggunakan tata bahasa yang sesuai grammar, cukup sederhana saja tapi sopan, dan biasanya digunakan kepada teman dekat saja. Apa saja biasanya untuk formal invitation, contohnya untuk pernikahan, rapat dewan guru, rapat-rapat di perusahaan, atau rapat undangan wisuda dari universitas kepada kamu atau kepada orang tua kamu dalam bentuk tertulis, ya. Jadi sekali lagi, formal invitation itu dalam bentuk card atau dalam bentuk secara tertulis. Nah, yang kedua, informal invitation tadi tidak bentuk tertulis, ya. Tidak menggunakan bahasa yang harus sesuai tata bahasa yang baik, cukup simpel saja. Biasanya undangan ini diberikan kepada teman yang dekat karena hanya situasi yang tidak formal, ya, situasi yang santai. Contohnya untuk ulang tahun, untuk pesta-pesta karena baru selesai tamat SMA, atau kamu mengundang dia karena kalian baru rumah baru, ya. Banyak hal yang bisa kalian lakukan dalam keseharian kalian gitu, ya. Nah, kalau dia informal invitation itu biasanya dalam bentuk verbal atau dalam bentuk dialog. Kamu bisa lihat ada beberapa expression yang sudah saya tuliskan, ya. Kalau kamu invite seseorang, ternyata ada 2 responnya. Apa respon yang pertama? Ya, respon yang pertama adalah accepting, menerima, dan respon yang kedua adalah declining, menolaknya. Ya, ini saya cukup sekian penjelasan saya pagi hari ini tentang expressing invitation. Ya, baik. Terima kasih buat perhatian anak-anakku sekalian. And goodbye.